نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Mari kita lanjutkan. Kemarin sampai mana pembahasannya? Ya, kemarin terakhir sujud tilawah. Ya. Kemarin sahih, kemarin sujud tilawah. Yang mana hukumnya adalah sunnah dan sujud ketika salat wajib, salat sunnah ketika salat ataupun enggak salat, ya, pada setiap keadaan, pada setiap waktu, yaitu pada setiap waktu maksudnya, pada setiap waktu ketika matahari terbit ataupun terbenam, maka ini semua dibolehkan. Menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat, karena sujud tilawah ini tidaklah termasuk di dalam salat. Kemarin sudah sampaikan. Sekarang kita masuk ke sujud yang kedua, yaitu sujud asy-syukri. Sujud syukur. Sujud syukur di sini yustahabbu liman waradat alaihi ni'mah au dufi'at sahnu niqmah au busyira bima yasurruhu ay yakhurra sajidan. Yaitu disunahkan bagi orang yang mendapatkan nikmat, yang pertama mendapat nikmat, yang kedua dipalingkan bahaya, ya, dia tidak mendapat bahaya atau dipalingkan dari bahaya. Yang ketiga yaitu dikasih kabar gembira, dia mendapatkan kabar gembira. Maka disunnahkan bagi orang ini dalam ketiga keadaan ini ayyukhra sajidan, yaitu hendaknya dia turun untuk sujud. Iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengikuti atau sebagai ikut, yaitu untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu amrun yasurruhu aw yusarru bihi, yaitu ketika datang suatu perkara yang menyenangkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa taala, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung turun sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini disebutkan, ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang perkara yang menyenangkan baginya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Sujud dalam tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan sujud syukur. Maka begitu juga sebagian para sahabat melakukan hal ini, yaitu sujud syukur, ya, terhadap perkara yang menyenangkan atau dihilangkan bahaya dan musibah dan seterusnya. Di antara contohnya itu ketika Ali, ya, radhiyallahu anhu,
yaitu Ali ketika memerangi orang-orang Khawarij pada zamannya atau pada masanya, yaitu Ali memerangi orang-orang Khawarij, dan ketika Ali menang, Ali menyuruh para sahabat untuk melihat, ya. Ali menyuruh para sahabatnya untuk melihat ada enggak di antara orang-orang terbunuh tersebut Dzul Khuwaisirah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan tanda-tandanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ternyata ada di antara orang-orang yang meninggal tersebut, yang dibunuh oleh pasukan Ali tersebut, siapa? Yaitu yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu Dzul Khuwaisirah. Itu dia adalah orang Khawarij. Nah, maka ketika Ali radhiyallahu anhu melihat ada orang Khawarij di barisan orang-orang yang dibunuh oleh Ali, maka Ali langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak salah membunuh orang. Karena orang Khawarij ketika memberontak adalah apa? Di antara orang yang disuruh dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hukumnya, wa hukmuhu hukmu sujud tilawah. Hukumnya sama dengan sujud tilawah. Apa hukumnya? Apa tadi hukumnya? Sunnah. Hukumnya sama sujud tilawah, itu hukumnya sunnah. Kapan dilakukan? Kapan saja dilakukan, yaitu ketika mendapatkan hal yang menggembirakan, terhindar dari musibah dan seterusnya. Tadi disebutkan baik dalam keadaan wudu ataupun tidak dalam keadaan wudu, menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Karena apa? Karena sujud syukur sama sujud tilawah yaitu apa? Bukan sholat. Karena sholat itu minimal apa? 2 kali sujud, yaitu atau dua rakaat. Kemarin sudah kita sampaikan. Sholatul laili wan nahari mathna mathna, yaitu salat malam dan juga salat siang, yaitu apa? 2. Kita lanjutkan. Sekarang sujud yang ketiga, sujudus sahwi. Sujud ketika sahwi. Sahwi itu lupa, ya. Sujud sahwi, sujud ketika lupa. Thabata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yashu fi shalah. Ya. Telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Lupa ketika salat. Wa sahha anhu annahu qala, dan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ana basyarun ansa kama tansaun. Sungguhnya aku adalah manusia, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, jika aku lupa maka ingatkanlah aku. Ya. Ini perkataan Nabi ini yaitu apa? Yaitu ketika Nabi lupa, ya, berapa rakaat salatnya. Itu di antara perkataan Nabi ini. Sungguhnya aku lupa sebagaimana kalian lupa, maka ketika aku lupa apa? Fadzakiruni, maka ingatkanlah aku. Ya. Maka di sini disebutkan ada beberapa keadaan apa sujud sahwi ini. Apakah sujud sahwi dilakukan sebelum salam ataukah setelah salam? Ya. Maka di sini Syekh Abdul Azim Al-Badawi di sini, ya, beliau merinci. Apa merinci? Ada sebagian sujud sahwi dilakukan sebelum salam, ada sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Sebagaimana datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sunnah adalah apa? Mengikuti tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sebelum salam, maka kita lakukan sebelum salam. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan setelah salam, maka kita lakukan setelah salam. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Azim ini di dalam kitabnya, yaitu Al-Wajiz. Yang pertama, idza qama min raka'atai al-fardhah, jika berdiri dari 2 rakaat yang rukun. Maksudnya kalau bahasa kita ketika bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Idza taraka tasyahud al-awwal, jika meninggalkan tasyahud yang pertama. Jadi rakaat kedua ke rakaat ketiga langsung berdiri. Tidak duduk dulu tahiyat atau tahiyat awal atau tasyahud awal.
Ya. Maka bagaimana caranya? Maka di sini disebutkan an Abdullah bin Buhaina radhiyallahu anhu annahu qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini min ba'd salawat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini salat 2 rakaat dari salat-salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama falam Tsumma qala falam yajlis. Kemudian Nabi berdiri dan tidak duduk, yaitu tidak melakukan apa? Tahiyat yang pertama atau tasyahud yang pertama. Faqama an-nasu ma'ahu, maka manusia atau para sahabat pun ikut bersama Nabi SAW, tidak melakukan apa? Tahiyat yang pertama atau tasyahud yang pertama. Falamma qadha, maka setelah selesai salatnya, falamma qadha salatahu wa nadarna taslimahu kabbara qabla taslim fasajada sajdatain wa huwa jahlisun thumma sallama. Maka ketika Nabi SAW selesai dari salatnya, wa nadarna taslimahu, dan kami menunggu untuk apa? Nabi SAW salam. Ketika selesai kan salam, ya kan? Akan tapi Nabi SAW tidak salam. Nabi apa? Kabbara qabla taslim. Nabi apa? Mengucapkan salam lagi sebelum mengucapkan takbir lagi sebelum salam. Ngapain takbir di sini? Fasajada sajadataini, dan Nabi pun apa? Sujud 2 kali sujud. Wa huwa jalisun, dalam keadaan duduk. Tsumma sallama, kemudian Nabi apa? Memberikan salam. Ya. Jadi di sini berarti orang yang ketinggalan, terluput dari apa? Duduk di antara 2 sujud, maka apa? Dia sujud sahwinya sebelum salam. Ini sunnahnya. Ya. Lalu bagaimana ini? Sujud sahwi gimana? Apakah harus dilakukan ketika seorang bangun dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, dia lupa? Dia lupa apa? Duduk di antara dia lupa duduk tahiyatnya. Apakah dia langsung turun apa enggak? Ketika seorang sudah berdiri nih di rakaat kedua ke rakaat ketiga, lalu diingatkan, atau imamnya ingat atau apa? Diingatkan. Diingatkan dengan apa? Subhanallah, ya kan gitu. Lalu bagaimana imamnya? Apakah imamnya kembali duduk tahiyat atau lanjutkan? Ya. Tasyahud awal ini rukun apa bukan? Saya masih ingat. Tasyahud awal ini bukan rukun, yaitu wajib salat. Ya kan? Kalau rukun itu harus balik lagi. Kalau ini adalah wajib salat, maka kita lihat dalilnya. Maka disebutkan di kitab ini bahwa tasyahud awal itu bukanlah rukun. Kenapa? Karena ketika ketinggalan, ketika seorang bangun dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, lalu dia ketinggalan, maka apa? Tidak harus duduk lagi. Maka ini dalilnya. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Idza qama ahadukum min ar-rak'ataini," jika salah seorang dari kalian bangun dari 2 rakaat, falam yastatimma qa'iman falyajlis, kalau berdirinya belum sempurna, maka hendaknya duduk. Jadi dari rakaat kedua, ya, dari sujud dari rakaat kedua mau ke rakaat ketiga, sebelum sempurna, ingat. Sebelum sempurna berdiri dia ingat. Maka apa? Kata Nabi, falyajlis, maka hendaknya dia duduk. Adapun faidastatimma qa'iman, adapun ketika sudah berdiri, fala yajlis, maka janganlah dia duduk, lanjutkan. Ya. Wa yasjudu sajdatai as-sahwi, dan hendaknya sujud, yaitu sujud sahwi, 2 sujud, ya. Hendaknya melakukan sujud sahwi. Tadi kapan? Yaitu sebelum salam. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, idza shalla khamsan, kalau ada seorang yang salat 5 rakaat. Ya. Kenapa 5 rakaat? Karena lupa, ya. Di sini perhatikan, bukan karena disengaja.
Ya, makanya sujudnya sujud sahwi. Enggak boleh salat itu ditambahkan. Ya, sudah ma'ruf, sudah diketahui oleh kita kaum muslimin ya. Di sini maksudnya ketika salat 5 rakaat dan dia lupa. Maka sujud, tentunya sujudnya kapan? Kalau udah 5 rakaat. Yaitu di sini an Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur khamsan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur sebanyak 5 rakaat. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salatnya, yaitu ada seorang sahabat khirbak berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, azida fi shalah, apakah salatnya ditambahkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa madza, apa yang terjadi? Ya. Maka sahabat ini mengatakan, sallaita khamsan, kamu sudah salat 5 rakaat. Tadi kamu salat zuhur bersama kami 5 rakaat. Ya. Maka langsung Nabi SAW di sini melakukan sajadataini ba'da ma sallam. Maka Nabi SAW melakukan langsung sujud sahwi. Setelah itu salam. Maksudnya ya. Berarti ini apa? Tentu kalau ini sujudnya setelah salam, ya. Sujudnya setelah salam. Karena kan baru tahunya setelah selesai, ya kan? Salatnya 5 rakaat. Nabi enggak tahu salatnya 5 rakaat. Setelah itu disampaikan bahwa Nabi SAW salat 5 rakaat. Maka setelah Nabi SAW mengetahui bahwa salatnya lebih, maka Nabi langsung sujud 2 rakaat dan salam. Ya. Ini yang kedua, ya. Jika salatnya 5 rakaat. Yang ketiga, idza sallama fi raka'ataini aw thalath, jika seseorang salat yaitu 2 rakaat atau 3 rakaat. 2 rakaat atau 3 rakaat apa? Dia salam. Ya. Kan kalau 2 rakaat atau 3 rakaat berarti apa? Ketika diingatkan dia tambahkan lagi. Paham sudah ya? Kalau baru 2 rakaat berarti tambahkan 2 rakaat lagi. Kalau 3 rakaat berarti ditambahkan 1 rakaat lagi. Nah, ketika tambahannya ini, maka sujudnya kapan? Setelah salam atau sebelum salam? Maka di sini kita lihat An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW insarafa min atnataini. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW ya, insarafa min atnataini. Ketika sudah selesai 2 rakaat, Rasulullah bangkit. Ya, Rasulullah keluar. Faqala lahu Dzul Yadain, maka Dzul Yadain di sini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Aku siratus salah. Am nasita ya Rasulullah. Apakah salatnya diqasar, apa kamu lupa wahai Rasulullah? Kamu itu salat apa? Salat yang harusnya 4 rakaat, kamu salatnya 2 rakaat. Ya. Apakah qasar, salat qasar atau kamu lupa? Maka Rasulullah mengatakan, as-sadaqu Dzul Yadain. Apakah Dzul Yadain benar bahwa saya salat 2 rakaat? Ya. Maka manusia itu para sahabat yang lain mengatakan na'am, iya. Maka Rasulullah SAW yang dilakukan Rasulullah, faqama Rasulullah SAW fa shalla ithnataini akharatain, ya. Maka Rasulullah pun langsung berdiri dan salat 2 rakaat. Tsumma sallama. Kemudian apa? Salam. Setelah salam apa? Tsumma kabbara fa sajada mithla sujudihi aw atwal. Ya. Tsumma rafa'a. Kemudian Nabi SAW apa? Setelah Nabi SAW salat 2 rakaat, kemudian Nabi salam, kemudian Nabi apa? Bertakbir. Ya. Setelah salam bertakbir, yaitu untuk apa? Sujud sahwi, ya. Jadi sujud sahwinya setelah salam. Ya. Dalil selanjutnya, An Imran bin Husain, anna Rasulullah SAW shallal asra fa sallama fi 3 rakaat thumma dakhala manzilahu. Yaitu di sini disebutkan
dari Imran bin Husain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar dan Nabi SAW salam 3 rakaat. Yaitu Nabi SAW salat 3 rakaat kemudian salam, kemudian Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya. Karena rumah Nabi dengan Masjid Nabawi itu apa? Berdampingan. Ya. Faqama ilaihi rajulun yuqalu lahu Khirbaq, maka berdirilah seorang yaitu Khirbaq namanya. Wa kana fi yadihi tul, di tangannya yaitu apa? Panjang tangannya. Faqala, maka Khirbaq ini mengatakan, ya Rasulullah, fadzakara lahu sani'ahu. Ya Rasulullah, apa yang kamu lakukan tadi? Kamu sholat 3 rakaat. Yaitu dia menyebutkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi tadi sholat asar 3 rakaat. Wa kharaja ghadban yajru rida'ahu hatta intaha ila nas. Maka Nabi pun keluar dalam keadaan marah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Mengambil bajunya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan manusia, yaitu para sahabat yang lainnya di masjid. Faqala, dan Nabi SAW mengatakan, asadaqa hadza, apakah Khirbaq ini benar? Maka para sahabat mengatakan na'am. Fasalla rak'atan, karena tadi 3 rakaat, maka apa? Ditambahkan oleh Nabi fasalla rak'atan, maka Nabi pun salat 1 rakaat, menambahkan salat yang tadi. Tsumma sallama, kemudian Nabi salam, tsumma sajada sajdatain, tsumma sallama. Kemudian Nabi apa? Sujud sahwi. Jadi sujud sahwinya setelah salam. Setelah sujud sahwi, Nabi pun apa? Salam lagi. Summa sallama. Ya. Jadi ketika salatnya kurang tadi, baik salatnya 2 rakaat atau 3 rakaat, yaitu di salat 4 rakaat, ya harusnya salatnya 4 rakaat, akan tapi seorang salatnya 2 rakaat atau 3 rakaat, maka yang pertama ditambahkan kekurangannya 2 rakaat atau 1 rakaat. Lalu setelah selesai salam, ya, setelah salam sujud sahwi, setelah sujud sahwi salam lagi. Yang keempat, idza lam yadri kam shalla. Kalau enggak tahu nih berapa salatnya. Kalau ada seorang yang enggak tahu, dia ketika berdiri udah rakaat ke berapa? Apa rakaat ketiga atau keempat? Ya. Maka bagaimana ini? Maka di sini disebutkan an Ibrahim an Alqamah qala Abdullah, berkata Abdullah sallallahu Rasulullah SAW, qala Ibrahim zada aw naqasa, falamma sallama qila lahu. Maka ketika Rasulullah SAW salat, menambah atau mengurangi, ya. Di sini tambahannya tambah atau mengurangi, maka dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ahadatha fi salati syai'un, apakah kamu membuat sesuatu di salat? Qala, maka Nabi bertanya, wa madzaka, apa? Maka mereka para sahabat berkata, shallaita kadza wa kadza, kamu salat begini dan begitu. Jadi di sini apa? Ada kemungkinan ditambah atau kemungkinan dikurang. Qala fathana rijlaihi wastaqbal qiblah, maka Nabi pun apa? Melipat kakinya dan Nabi menghadap kiblat, fasajada sajdatain tsumma sallama. Maka Nabi pun sujud, yaitu sujud sahwi, kemudian Nabi salam, tsumma aqbala alaina wajhihi. Kemudian Nabi SAW menghadap para sahabat dan mengatakan, innahu law hadatha bis salati syai'un anba'tukum bihi walakin innama ana basyarun ansa kama tansawun. Tadi ya. Sungguhnya kalau ada sesuatu dalam salat, aku akan kabarkan kepada kalian dengannya. Akan tapi aku adalah basyar, aku adalah manusia. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Ya. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Kalau aku lupa maka ingatkanlah. Kalau aku lupa maka ingatkanlah. Nah, di sini Nabi SAW memberi kaidah, wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawab. Jika seorang di antara kalian salat dengan syak, yaitu dengan ragu-ragu, apakah salat 3 rakaat atau 4 rakaat, falyataharras shawab, maka hendaknya dicari yang benar yang mana.
Falyutimma alaihi, maka setelahnya apa? Disempurnakan. Tsumma yasjudu sajdataini, kemudian dia sujud 2 rakaat. Kemudian dia sujud dua sujud maksudnya. Itu sujud sahwi. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwa jika seseorang di antara kalian apa? Dia syak, dia ragu-ragu, maka hendaknya dia falyataharras shawab, maka hendaknya dia cari yang benar yang mana. Apa yang benar yang mana itu maksudnya? Wa taharri bi yakunu bi ay yatadzakkar ma qara'a bi fi shalah. Di antara caranya kita mencari yang benar, salat kita sudah 2 rakaat atau 3 rakaat ataupun 4 rakaat dan seterusnya, maka yatadzakkar ma qara'a bi fi shalah, maka hendaknya dia mengingat apa yang telah dia baca dalam salat. Kan salat pertama dan salat kedua biasanya bacaan apa? Bacaan surahnya berbeda, ya kan? Maka coba diingat. Nah, fayadhkur annahu qara'a bi surataini fi rak'atain, maka hendaknya dia ingat bahwa dia membaca 2 surat dalam 2 rakaat tersebut. Faya'lam annahu shalla rak'atain rak'atan, maka hendaknya dia ketahui bahwa dia salat 2 rakaat, tidak 1 rakaat. Wa qad yadhkuru anna tashahhud at-tashahhud al-awwal, dan terkadang ada seorang yang mengetahui bahwa dia apa? Wah, iya sudah tasyahud awal. Ya, berarti sekarang rakaat ketiga. Fa ya'lam annahu qad shalla itnatain la wahidah, maka dia mengetahui bahwa dia salat 2 rakaat. Ya, kalau misalkan dia iya, tadi saya sudah salat apa? Sudah sujud, sudah tasyahud yang pertama, tahiyat awal, maka sekarang berarti rakaat ketiga. Wa naqad shalla thalathan la itnatain, maka dia salat 3 rakaat atau bukan 2 rakaat dan seterusnya. Wa qad yadhkuru anna qad qara'a al-Fatihah wahdaha fi raqatin thumma fi raqatin fa ya'lam anna shalla arba'an la thalathan. Ya, kalau misalnya seorang dia membaca atau mengingat dia pernah membaca apa? Al-Fatihah saja, bahkan Al-Fatihah dia baca 2 kali, berarti apa? Berarti dia salatnya rakaat keempat. Ya kan? Jadi diingat-ingat. Ya. Fa idza taharra alladhi huwa aqrab ila shawab azala syak. Kalau dia sudah mencari yang benar yang mana, yang lebih dekat kebenaran yang mana, maka hilanglah syak, maka hilanglah keraguan. Ya. Wala farqa fi hadza baina ayyakuna imaman aw munfaridan. Sama saja hal ini dilakukan baik itu oleh imam ataupun oleh orang yang salat sendirian. Ya, maka selanjutnya fa idza taharri wa lam yatarajjah indahu syai'un ba'da al-yaqin. Nah, kalau misalkan tadi kan apa? Dicari dulu, ya kan? Saya salatnya udah 2 rakaat atau 3 rakaat ya? Oh iya, tadi sudah tasyahud awal, berarti apa? Berarti di rakaat ketiga. Paham sering ya? Atau tadi apa? Wah, dia ingat dia membaca Al-Fatihah saja udah 2 kali, berarti apa? Dia di rakaat keempat dan seterusnya. Diingat-ingat. Kalau misalkan sudah diingat-ingat ternyata masih belum juga bisa, belum juga apa? Yakin mana nih yang benar, ya kan? Apakah 2 rakaat atau 3 rakaat misalkan? Maka bana 'alal yaqin, maka hendaknya dia salat di atas yang yakin, maka hendaknya dia membangun keyakinan. Apa yang yakin? Apa yang yakin? Yang yakin berarti yang sedikit. Apakah saya sholat udah 2 rakaat atau 3 rakaat ya? Nah, maka kalau misalkan masih ragu, maka hendaknya apa? Sudah dicari-cari, maka hendaknya dia ingat bahwa dia sholat 2 rakaat. Dia tambah lagi 2 rakaat. Itu maksudnya. Ya. Kalau misalnya ragu, sudah 3 rakaat atau rakaat keempat nih. Ini rakaat ketiga atau rakaat keempat nih. Maka kalau diingat-ingat ternyata masih ragu, maka apa? Maka jadikan rakaat tersebut rakaat ketiga. Ini kalau syak, kalau ragu-ragu. Sudah diingat-ingat, sudah dicari-cari, akan tapi apa? Masih ragu-ragu. Maka apa? Bana al yakin. Maka hendaknya dia menggunakan yang yakin. Yang yakin itu apa? Al-aqal, yang sedikit. Ya. Kenapa yang sedikit? Karena yang sedikit itu yang yakin, ya kan?
2 rakaat atau 3 rakaat? Yang 2 rakaat itu yang yakin. Yang 3 rakaat yang ragu kan gitu. 3 rakaat atau 4 rakaat? Yang 3 rakaat yang yakin, yang 4 rakaat yang ragu. Gitu. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla, 3 aw 4." Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian syak, yaitu ragu-ragu dalam salatnya, apakah dia salat 3 rakaat ataukah dia salat 4 rakaat, falyatrah asyak wal yabni ala mastaiqan, maka hendaknya dia hilangkan syak, hilangkan keraguan-raguan, hendaknya dia salat di atas keyakinan, yang yakin, yang sedikit, ya kan? Kalau 3 rakaat, rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka rakaat ketiga itu yang yakin, rakaat keempat itu yang ragu, maka tinggalkan. Ya. Kemudian kalau misalnya seseorang sudah menambah, ya, misalkan tadi salatnya ragu, rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka apa? Sudah cari-cari masih ragu juga. Nah, maka apa? Hendaknya dibangun di atas yang yakin, yaitu salatnya baru 3 rakaat. Lalu lanjutkan. Kemudian thumma yasjudu sajdatain qabla ay yusallima. Kemudian dia sujud, ya. Sujud apa? Sujud sahwi kapan? Ba'da. Maaf. Kemudian dia sujud sajdatain, yaitu qabla ay yusallima. Kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. Ya. Yaitu sujud sahwi sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu. Kalau tadi dia salatnya kan ragu-ragu, salatnya harusnya 3 atau 4, dia ragu, lalu dia ambil yaitu yang kecil, dia 3, lalu ditambahkan yaitu jadi dia sempurnakan. Berarti kalau dia sempurnakan, berarti salatnya menjadi 5 rakaat. Jika salatnya menjadi 5 rakaat, maka apa? Syafa'na lahu salatahu, maka salatnya menjadi genap, yaitu sujud sahwi yang tadi menggenapkannya. Sujud sahwi yang tadi apa? Menggenapkannya. Wa in kana shalla itmaman li 4, kalau dia salatnya sudah sempurna menjadi 4 rakaat, ya, kana tatarghiman disyaitan, maka hal ini menjadi apa? Menjadi apa? Untuk menghinakan syaitan. Targhiman syaitan itu apa? Sebagai bentuk penghinaan bagi syaitan. Ya. Jadi tadi saya ulangi. Yang pertama apa tadi? Jika salatnya apa? Jika seseorang salat dari rakaat kedua ke rakaat ketiga langsung berdiri tanpa tasyahud al-awwal, maka bagaimana sujud sahwinya kapan? Sujud sahwinya sebelum salam, ya. Jika salatnya 5 rakaat, dan salat 5 rakaat ini maksudnya apa? Ya, dia yakin 5 rakaat setelah salam kan baru dikasih tahu. Maka apa? Setelah itu langsung sujud sahwi. Selanjutnya yang ketiga, kalau salatnya baru 2 rakaat atau 3 rakaat, setelah selesai dikasih tahu bahwa salat kamu kurang 1 rakaat atau kurang 2 rakaat, maka dia sempurnakan. Yang pertama, sempurnakan dulu salatnya, lalu apa? Setelah sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Setelah salam. Dan yang terakhir tadi, kalau misalnya seseorang ragu-ragu dalam salatnya, maka yang pertama apa? Yang dilakukan adalah hendaknya dia cari yang benar yang mana. Kalau masih ragu-ragu juga, maka apa? Ambil yang sedikit. Maka setelah dia selesai salatnya, maka apa? Dia sujud sahwi, yaitu sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Ya, jadi di sini untuk apa? Untuk menggabungkan dalil-dalil yang ada, yaitu ada sujud sahwi sebelum salam, ada sujud sahwi setelah salam. Nah, hukum sujud sahwi. Ya. Hukum sujud sahwi yaitu hukumnya wajib. Hukumnya wajib.
Li amri sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kama fil ahadits as-sabiqah, sebagaimana di hadis-hadis sebelumnya, wali muwadzabati alaihi kama kullama nasiya, sebagaimana Nabi SAW juga selalu melakukan sujud sahwi ini ketika Nabi lupa. Ketika Nabi lupa pasti Nabi melakukan sujud sahwi ini. Walam yakhil bihi marratan wahidah, dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sujud sahwi sedikit pun ketika Nabi lupa. Yaitu Nabi SAW selalu melakukannya ketika lupa. Ini hukumnya wajib. Ya. Di sini disebutkan mahalluhu, yaitu tempatnya. Tadi sudah saya sampaikan, ya, dari perkataan para ulama di sini adharul aqwal al-farq baina az-ziyadah wan naqs dan seterusnya, yaitu ada perbedaan. Ya, yaitu pendapat yang paling benar adalah apa? Pendapat yang membedakan antara satu dan yang lainnya sebagaimana tadi sudah disebutkan. Ya. Ya. Selanjutnya yaitu sujud sahwi li tarki syai'in minas sunan. Yaitu sujud sahwi karena meninggalkan sesuatu dari sunnah-sunnah, yaitu ketika meninggalkan sunnah-sunnah. Apakah sujud sahwi apa enggak? Paham ya? Apa contohnya sunnah? Contohnya ketika membaca Al-Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah di rakaat pertama langsung ruku. Paham ya? Kan membaca surah itu di rakaat pertama dan rakaat kedua apa? Itu hukumnya sunnah. Maka bagaimana ketika ditinggalkan? Apakah sujud sahwi? Maka di sini man taraka sunnatan nasiyan sajada lis-sahwi. Siapa yang meninggalkan sunnah, ya, siapa yang meninggalkan sunnah? Sunnah di sini maksudnya sunnah-sunnah tadi, ya, perbuatan sunnah ataupun perkataan sunnah dalam salat, maka hendaknya dia sujud sahwi. Ya, liqouli Nabi SAW liqouli sahwin sajudatan. Setiap kali seorang sahwi, setiap kali seorang lupa, maka ada dua sujud, yaitu sujud sahwi. Akan tetapi apa? Karena yang ditinggalkan sunnah, maka apa? Sujud sahwinya juga sunnah. Paham ya? Kalau tadi yang ditinggalkan adalah apa? Wajib dan rukun, maka hukum sujud sahwinya yang tadi adalah wajib. Sedangkan yang ini yang ditinggalkan adalah sunnah, maka hukum sujud sahwinya juga apa? Sunnah. Ya, seperti tadi seseorang, ya, tidak membaca surah setelah Al-Fatihah di rakaat pertama, atau lupa, ya, membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat pertama, misalkan lupa, sudah baca sedikit lupa, maka apa? Ya, boleh sujud sahwi atau enggak. Paham ya? Karena ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. La yakun wajiban, ya, dan ini bukanlah wajib. Sebentar lagi salat, ya. Bismillah. Jadi itu 3 sujud yang sudah kita jelaskan. Yang pertama sujud tilawah, pembahasan di pertemuan sebelumnya. Yang kedua sujud syukur, dan yang ketiga adalah apa? Sujud as-sahwi. Nah, sekarang selanjutnya baru masuk ke salat al-jamaah. Baru masuk ke salat al-jamaah. Nah, salat jamaah hukmuha, hukumnya, ya, ya, hukumnya apa? Salat jamaah, fardhu ain. Nah, saya sampaikan bahwa salat jamaah memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa salat sunnah adalah apa? Sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan fardhu kifayah. Dan pendapat yang benar, saya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa salat jamaah adalah wajib atau fardhu ain, bahwa setiap orang, khususnya di sini laki-laki, yaitu apa? Wajib untuk salat jamaah.
Jadi hukumnya wajib atau fardu ain. Ala kulli musallin illa min udhrin, kecuali dari udhur, kecuali orang yang memiliki udhur. Ya. Jadi saya mengikuti pendapat ulama mengatakan apa? Bahwa salat jamaah hukumnya wajib, hukumnya fardu ain, bahwa setiap orang laki-laki di sini apa? Wajib untuk salat jamaah. Ya. Dalil di sini menunjukkan hal seperti itu. Di antaranya adalah Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, laqad hamamtu an amura bihatabin fayutabu, thumma amuru bis-salah fayu'adzin laha, ya. Thumma amara rajulan fayumman nas, ya. Thumma ukhalifu ila rijalin faharriqa alaihim buyutahum." Ini di antara dalilnya bahwa Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah, sungguh aku menginginkan untuk menyuruh seseorang untuk membawa untuk membawa kayu bakar. Kemudian aku memerintahkan seseorang untuk salat. Ya, aku memerintahkan seseorang untuk menjadi imam dan menjadi salat bersama jamaah bersama yang lainnya. Tsumma ukhalifu ila rijalin. Kemudian aku tidak salat dan aku akan mendatangi orang-orang yang mana dia tidak salat. Apa dilakukan oleh Nabi? Fa uharriqu alaihim buyutahum. Maka aku akan membakar rumah-rumah mereka. Ini ancaman dari Nabi SAW bahwa orang-orang yang enggak salat, Nabi SAW inginkan apa? Membakar rumah-rumah mereka. Berarti menunjukkan apa? Wajib. Kalau enggak wajib ngapain? Ya kan? Nabi SAW menginginkan dibakar rumah mereka. Ya kan? Nah. Kan kalau misalkan enggak wajib, enggak harus salat jamaah. Kalau fardu kifayah hanya sebagian saja cukup, ya kan, salat jamaah. Yang lainnya enggak berdosa, ya kan? Kalau Nabi SAW mengatakan seperti ini, yaitu aku akan membakar rumah-rumah mereka yang tidak salat, berarti apa? Menunjukkan bahwa salat adalah wajib. Dalil yang lainnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ata Nabi SAW rajulun a'ma, datang pada Nabi SAW orang yang buta, ya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Faqala, maka berkata, ya Rasulullah, innahu laysa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, aku tidak ada seorang yang menghantarkan aku ke masjid. Aku buta ya Rasul. Tidak ada orang yang menghantarkan aku ke masjid. Fasala Rasulullah SAW ayyurakhis lahu fa yusalla fi baitihi. Maka dia meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah memberikan rukhsah, memberikan keringanan agar dia bisa salat di rumahnya. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Farakhasalahu. Maka Rasulullah awalnya memberikan keringanan. Farakhasalahu. Falamma walla da'ahu. Ketika orang yang buta ini berpaling, Nabi panggil. Nabi panggil ketika dia mau pulang, mau keluar, Nabi panggil. Maka Nabi mengatakan, hal tasma'un nida bis salah? Apakah kamu mendengar panggilan untuk salat, yaitu adzan? Maka orang yang buta ini faqala na'am, iya ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, fa'ajib, maka datanglah, penuhilah panggilannya. Di sini ada perintah dari Nabi SAW untuk memenuhi panggilan salat. Apa maksudnya di sini? Di sini orang yang buta saja diwajibkan oleh Nabi, diharuskan oleh Nabi untuk datang ke masjid. Ya, mana dia memiliki uzur, ya kan? Nah, apalagi orang yang tidak buta. Paham ya? Maka ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa salat jamaah hukumnya wajib atau fardu ain. Sudah? Ya, insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.